Perkenalkan, nama saya Julianti Lestari dengan NIM 17156230666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik? Baik. Alhamdulillah. Semoga baik terus ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang penjualan konsinyasi. Udah pada tahu belum penjualan konsinyasi itu apa sih? Belum. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini tuh ada pengertian dari penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang salah satu pihaknya merupakan produsen atau pemilik barang. Dan pihak satunya merupakan komisioner yang kemudian komisioner berkewajiban untuk menjualkan barang yang dititipkan dari pengamat dengan imbalan berupa komisi yang telah disepakati di awal. Jadi sebelum ada penitipan barang, mereka tuh udah ada sepakatan tentang komisi berapa-berapa. Dan kalau produsen ini disebut consignor dan komisioner itu disebut consignee. Jadi itu contoh sederhananya gini. Ada nih tukang kerupuk, kan kerupuk keliling kan. Dia kan nitipin barang-barang dia ke warung-warung. Itu namanya penjualan konsinyasi. Nah mereka kan dari penjualan si kerupuk itu kan ada yang namanya, oh gue ini harganya segini loh. Nah mereka ini juga si pemilik warung itu ngejual dengan lebih harga dari si penjual kerupuk kan, karena mau ada untung dong. Masa salah satu pihak nggak ada diuntungkan, nggak ini kan. Nah di sini juga ada karakteristiknya. Yang pertama itu barang yang dikirim harus dinyatakan sebagai stok oleh penerima atau consignee, karena hak kepemilikan atas barang yang dikirim masih ada di tangannya. Barang yang dikirim tidak boleh dijadikan persediaan oleh pihak penerima atau konsigne. Jadi barang persediaan si pemilik itu nggak boleh dijadikan hak pemilik buat si yang nitipin barang, ya pemilik warung itulah. Nah yang kedua itu barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai pendapatan sebelum barang itu terjual habis atau sebelum barang itu terjual di akhir, nanti dibuat kesepakatan lagi dia kapan-kapannya. Terus yang ketiga, konsignor itu sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab secara penuh untuk semua biaya yang berkaitan dengan barang konsinyasi. Jadi kayak semisal biaya pengiriman, biaya angkut dan lain-lain sebelum tuh barang sampai ke si komisioner. Kecuali mereka tuh ada perjanjian di awal, semisal dari pemilik barang, saya aja deh yang bayar biaya angkutnya gitu, itu terkecualikan. Yang terakhir ada konsigne itu mempunyai tugas dalam batas kemampuannya mempertahankan keamanan barang konsinyasi yang dikirimkan oleh pengamat atau konsignor. Karena itu tata kelola administrasi yang baik harus diikuti sampai penerima berhasil menjual barang ke pihak ketiga. Jadi kan kita udah nitipin barang nih ke pemilik warung. Nah, berarti kita udah nggak ada tanggung jawab buat keamanan dong, karena kayak nanti kemalingan atau merusak dalam penjualan untuk ke pihak ketiga itu kan kita nggak ada, maksudnya terbatas lah iniannya penjagaannya kan. Jadi semuanya itu akan dijaga sama si komisionernya itu. Dan itu juga ada biaya administrasi, itu tergantung sama ya, balik lagi ke awal sih. Nah, ini tuh pencatatan penjualan konsinyasi. Dia itu ada dua. Yang pertama itu metode terpisah. Metode ini mencatat transaksi penjualan konsinyasi secara terpisah dari penjualan biasa. Jadi itu ada beberapa akun khusus yang dibuatkan untuk metode terpisah. Ada beberapa akun. Yang pertama itu ada penjualan konsinyasi, piutang, beban, persediaan konsinyasi, cuma ditambahin konsinyasi doang sih di belakangnya. Dan metode ini tuh cocok buat perusahaan yang sering melakukan konsinyasi agar laporan keuangan lebih jelas. Jadi kayak mereka tuh mudah ya buat perusahaan-perusahaan yang pengen lebih rinci lah ya namanya laporan keuangannya. Nah yang kedua ini ada metode terpisah. Jadi
Pencatatan yang tidak memisahkan antara transaksi penjualan konsinyasi dengan penjualan biasa. Jadi ya akun-akunnya sama aja kayak akun-akun penjualan pada umumnya gitu loh. Kayak ada piutang saham menggunakan akun penjualan beban umum dan gak ada yang namanya akun piutang konsinyasi gitu. Oke, ini contohnya dari pencatatan penjualan konsinyasi oleh konsignan dari si pengamanan yang ngasih barang. Jadi dari metode terpisah itu ada yang pertama saat mengirim barang itu dia dibuat jurnal. Jadi persediaan konsinyasi terus persediaan barang dagang. Jadi kan barang dagangnya keluar dong. Ya kan? Nah yang kedua ini saat pembayaran biaya angkut. Jadi si biaya angkut itu dipertanggungjawabkan oleh si pengamanan, bukan dari si komisionernya. Jadi barang konsinyasi pada kas. Nah, yang ketiga ini pada saat menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Itu harus ada laporan pertanggungjawabannya. Karena kalau nggak ada, ya nanti barangnya wallahu a'lam. Ada piutang komisioner pada barang konsinyasi. Dan yang terakhir itu pada saat menerima pembayaran dari komisioner. Kas pada piutang komisioner, jadi tinggal dibalik aja sih. Oke, ini untuk metode tidak terpisah. Jadi itu dia pada saat mengirim barang konsinyasi itu dia di jurnal, beda sama yang terpisah tadi, dia di jurnal kan. Terus saat pembayaran biaya angkut, biaya transportasi pada kas. Sebenarnya itu sama aja sih, cuma beda-beda di akun-akunnya aja. Terus menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner itu ada piutang komisioner, biaya umum, di kreditnya itu penjualan. Terus yang terakhir saat menerima uang dari konsigne atau komisioner itu dia kas pada piutang komisioner. Nah, oke, dan ini dari POV si komisionernya. Di metode terpisah dia ada 4 jurnal. 4 tahap jurnal itu. Yang pertama itu saat membayar biaya angkut atau rakitan dia barang konsinyasi pada kas. Terus saat menerima penjualan konsinyasi kas pada barang konsinyasi. Terus menerima laporan pertanggungjawaban dia barang konsinyasi pada utang. Terus utang pada kas. Yang terakhir mengirim pembayaran kepada pengamanan. Sama sih kayak yang tadi, cuma POV dibalik si piutang sama utang udah perpisahan ya. Terus ini yang terakhir di pencatatan penjualan konsinyasi oleh konsigne atau komisioner, dia pada metode tidak terpisah. Nah saat membayar biaya angkut atau perakitan dia di jurnal, yaitu utang pengamanan pada kas. Nah ini menjual barang konsinyasi, kas harga pokok pada penjualan dan utang pengamanan. Dan yang terakhir ada mengirim pembayaran kepada pengamanan, itu utang pengamanan pada kas. Oke, gimana semuanya? Ini udah penutupan ya. Ini terakhir, gimana? Berpahaman ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau apa-apa bisa ditanyain di belakang layar, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.